Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang desain penilaian otentik kurikulum 2013 dan penilaian kurikulum merdeka. Saya Hilya Diol Abidah dan rekan saya Dina Ikmalia, NIM 23010311013. Saya Alvina Linimah, NIM 2301031101139. Yang pertama ada penilaian otentik kurikulum 2013. Penilaian otentik ini adalah salah satu karakteristik dari kurikulum 2013 yang menggambarkan prestasi belajar siswa sesuai kemampuan yang sebenarnya, tanpa bersifat parsial atau manipulatif. Menurut Sinambela, kurikulum 2013 ini adalah kebijakan baru pemerintah dalam pendidikan untuk menghadapi tantangan masa depan Indonesia. Kemendikbud menekankan bahwa kurikulum ini menggunakan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran semua mata pelajaran atau tematik terpadu, dengan proses pengumpulan informasi dilakukan melalui penilaian otentik. Lalu dalam Newton Public School itu asesmen autentik itu juga bisa diartikan sebagai penilaian atas produk dan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata peserta didik. Selanjutnya ada jenis-jenis penilaian dalam kurikulum 2013. Di dalam jenis-jenis penilaian dalam kurikulum ke-13 ini terdapat tujuan pembelajaran atau untuk pengajaran dan sasaran belajar yang digolongkan menjadi 3 ranah atau domain. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif ini berkaitan dengan kemampuan berpikir, penalaran, dan pemahaman pengetahuan. Ranah kognitif ini juga mencakup segala hal yang berhubungan dengan aktivitas otak dalam memperoleh, mengolah, menyimpan, dan mengingat informasi. Selanjutnya, menurut Bloom, ranah kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Mengingat ini adalah mengingat dan atau remembering ini itu maksudnya adalah mengenali dan mengingat fakta dasar. Yang kedua ada memahami atau understanding, yang dimana memahami ini kita bisa memahami tentang adanya menjelaskan ide atau konsep. Yang ketiga ada menerapkan. Menerapkan ini kita bisa menerapkan untuk menggunakan informasi dalam situasi baru. Yang selanjutnya ada menganalisis atau analyzing, yaitu kita bisa menganalisis untuk memecahkan informasi menjadi bagian-bagian untuk memahami struktur. Mengevaluasi atau evaluating itu kita bisa untuk mengevaluasi untuk membuat penilaian berdasarkan kriteria tersebut. Dan yang terakhir itu mencipta atau creating, itu kita bisa menciptakan untuk menyusun elemen untuk berbentuk struktur yang baru. Yang kedua ada ranah afektif. Ranah afektif ini ranah itu sendiri yaitu adalah ranah yang berkaitan dengan sikap, emosi, nilai, dan iman seseorang terhadap sesuatu, yang dimana ranah ini itu melibatkan bagaimana seseorang itu merespon secara emosional dan bagaimana mereka itu menganalisasi nilai atau norma. Nah, di dalam ranah afektif ini kita tuh juga bisa dapat melihat tingkatannya melalui penerimaan, menanggapi, penghargaan, pengorganisasian, dan juga karakterisasi. Yang ketiga ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik ini itu biasanya itu dia berhubungan dengan keterampilan fisik atau motorik, yaitu kemampuan untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan koordinasi antara pikiran dan gerakan tubuh. Nah, di dalam ranah psikomotorik ini itu juga ada beberapa level dan ranah psikomotorik menurut Dev. Yang pertama itu ada imitasi atau dia itu bisa meniru tindakan yang biasa diamati. Yang kedua ada manipulasi. Manipulasi ini
dia itu bisa melakukan tindakan berdasarkan instruksi atau arahan. Yang ketiga ada presisi. Presisi ini itu melakukan aktivitas dengan akurasi dan tanpa bantuan. Nah, selanjutnya ini itu tadi kan sebelumnya kan sudah dijelaskan dengan adanya 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, di dalam 3 ranah ini itu juga ada yang dimasukkan ke dalam kurikulum K13. Nah, dalamnya itu dimasukkan adanya 4 atau 4 kompetensi. Yang pertama itu ada penilaian sikap atau sikap spiritual. Nah, sikap spiritual ini dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran, kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, penilaian sikap ini itu meliputi spiritual dan sosial. Lalu penilaian sikap itu juga memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan juga keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan itu juga berbeda. Lalu penilaian sikap itu lebih ditujukan untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan proses pembelajaran. Nah, itu tuh di dalam penilaian sikap itu ada sikap spiritual, yang biasanya itu sikap spiritual itu contohnya